Halo guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang screen recorder yang no ads atau nggak ada ads-nya atau iklan. Soalnya kalau ada yang di Movision atau yang lain kan biasanya ada di pojok kiri bawah itu pasti ada logonya, logo recordernya, dan itu sangat mengganggu untuk jadi YouTuber. Karena apa? Ya karena gak enak dipandang aja watermark itu. Dan rekomendasi saya itu pakai yang ini perekam layar no edge, bisa di download di Play Store. Yang pakai iPhone ya nggak usah download kan ada screen recordernya, tapi kalau mau download ya ada juga di App Store. Yang ini ya, yang Kimchi 929 yang ini ya, update nanti aja update. Nah, ini begini tampilan utamanya. Kalau 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 saya merekomendasikan itu diatur dulu rekaman layarnya supaya bisa mengoptimalkan kinerja perangkatnya ya. Di klik pengaturan ini diatur waktu tunda sebelum rekam. Ini maksudnya sebelum sudah kalian mencet mulai sekarang itu ada detik A-nya kan, biasanya 3 2 1. Lah saya kenapa pakai 0? Karena supaya saya kan mau ambil konten gaming. Kalau 3 2 1 itu menurut saya kelamaan. Langsung rekam aja itu lebih bagus menurut saya. Tapi kalau kalian mau yang 10 detik 3 detik ya nggak apa-apa buat persiapan. Lanjut mesin perekam. Mesin perekamnya bisa dipilih. Duh, ini maksudnya apa bang, kok ada 3? Ini mesin bawaan, jadi mesinnya itu ngambil dari mesin bawaannya, jadi bisa membuat lebih stabil, tapi frame rate-nya nggak lebih tinggi dari yang mesin lanjutan 2 itu. Tapi kekurangannya yang mesin lanjutan 2 itu frame rate-nya masih kalah untuk urusan stabil daripada mesin bawaan gitu. Kalau mau gaming saya sarankan untuk di frame rate tinggi karena supaya lebih lancar recordnya. Oke lanjut. Tombol ajaib ini buat ngontrol rekaman ya. Ini ada ketuk sekali untuk berhenti, jadi nggak usah bingung-bingung untuk itu nggak perlu. Tapi saya nggak menyarankan untuk yang main game loh ya, karena kalau ketuk sekali nanti pas tembak malah berhenti ngerekam, malah bahaya ya. Saya sarankan ya buat tutorial kayak gini itu bisa yang pakai itu. Oke lanjut, pilihan berhenti ya begini ya, sama tapi ini ada banyak, bisa dengan menggoyangkan ponsel aja itu bisa. Tapi saya sarankan lagi buat main game itu nggak rekomendasi ya, karena apalagi main PUBG ya pakai giro, wah itu kan masih digoyang-goyang apanya. Nanti malah otomatis berhenti, malah nggak ngerekam, malah bahaya ngulang lagi. Selanjut nama file ya gini, nama file ya mau supaya sama semua PUBG awalannya ya bisa ya. Resolusinya saya sarankan pakai resolusi layar ya, supaya lebih smooth.
Kalau saya langsung bahkan pakai 1080p karena resolusi layar saya juga 1080p atau Full HD. Kalau resolusi layar kalian HD ya nggak apa-apa, pakai HD aja. Pakai orientasi ini nggak perlu tingkat bit atau kualitas rekaman itu semakin tinggi tingkat bitnya, Mbps-nya itu semakin lancar. Ya kayak ya, kalau saya di video ini pakai 12 Mbps ya termasuk lancar. Seharusnya 2 Mbps atau 8 Mbps saja cukup, tapi semakin ke atas semakin jernih ya, itu kualitasnya semakin tinggi. Kalau HP kalian sudah sultan, maksudnya yang RAM-nya 4GB ke atas untuk Android, bisa pakai yang 40 Mbps buat HP Pocophone atau Realme 5 Pro ya, itu ya, Realme 5 Pro atau Redmi Note 8 Pro atau Note 8 Pro itu 48 fps itu masih bisa angkat. Tapi yang buat HP kayak saya yang RAM-nya 3 itu 12 Mbps itu juga sudah jernih banget, apalagi kalau mau pakai buat gaming itu nggak usah tinggi-tinggi, soalnya kalau tinggi itu malah membebani pada HP-nya sendiri, malah nanti nge-lag mainnya ya. Tingkat frame-nya bisa milih sampai 120 fps. Kalau HP kalian Black Shark atau ROG yang bisa layarnya bisa dukung 120 fps itu bisa dipakai. Tapi kalau yang bisa 90 fps kayak Realme 6 Pro itu bisa dipakai juga guys. Tapi kenapa kok saya pakai 30 fps? Apakah cuma stuck? Apakah frame rate HP saya cuma 30 fps? Enggak, frame rate HP saya 60 fps. Tapi karena frame rate di game PUBG-nya itu cuma 3 fps karena settingan saya cuma sampai smooth high ya, cuma fps-nya cuma sampai high, enggak sampai ekstrim. Jadi menurut saya itu malah mubazir kalau pakai 60 fps. Hasilnya sama saja, saya 30 fps ke stuck sama video gamenya, malah memberatkan HP saya. Kecuali yang sudah smooth ekstrim kayak Pocophone itu bisa pakai 60 fps ya. Yang encoder video saya pakai HFC ya, terserah sih mau pakai apa, tapi saya pakai HFC. Terus rekam audio ya kenakan mikrofon, ini ya mau kualitas suaranya kedengeran sama mikrofon, atau mau ngerekam audio buat mau main game itu bisa diaktifkan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, di nonaktifkan aja. Terus kualitas suaranya pakai yang 320 kbps. Kenapa? Karena semakin jernih dan semakin jelas. Tentu saja semakin besar ya datanya, tapi nggak apa-apa, karena video itu yang lebih penting itu suaranya. Terus singkat sampel audio pakai yang 48.000 Hz atau 48 kHz. Kenapa bang? Ya karena lebih jernih, lebih stabil. Bukan lebih stabil, maksudnya lebih jelas. Ya, saya sarankan 48.000 Hz. Terus saluran audio itu apa? Kok pakai mono, nggak stereo aja? Kan main PUBG bang, kan nggak kedengeran step kanan kirinya. Ya karena kenapa saya pakai mono? Karena saluran audio di HP saya itu cuma satu speaker atau mono. Kalau kalian pakai yang dual speaker itu bisa pakai stereo. Ya, daripada mubazir, saya stereo pakai yang mono aja. Sumber suara ini bisa dipilih, bisa pakai mic atau tanpa proses. Saya nggak tahu ya tanpa proses apa. Tapi
saya sarankan pakai mic aja. Encoder audio menurut saya sama, saya pakai AC. Tapi kalau sentuhan untuk yang lebih jelas, untuk sentuhan kayak tutorial mengedit, tutorial vektor itu bisa pakai tampilkan sentuhan. Oke. Buat file baru itu nggak usah diaktifkan, nggak apa. Terus folder penyimpanan itu bisa kalian pilih di kartu SD atau internal ya. Kalau saya sarankan yang kartu SD aja. Kalau saya sarankan kalau punya, kalau nggak ya nggak apa internal. Sekarang saya kan sekarang HP sekarang internalnya sudah besar-besar, paling minimal 64 GB paling ya. Yang RAM-nya 4 paling yang internalnya 64 GB atau 128 GB ya. Itu pakai internal aja ya, nggak apa-apa. Nah, untuk tampilan sentuhan ternyata ada bug pada Android 6 Marshmallow. Ini membuat teman tidak bisa mengaktifkan tampilan sentuhan. Jadi Anda harus mengaktifkan sendiri. Ini bisa untuk buka pengaturan sistem. Oke, kita buka. Nah, kok di sini? Saya harus update kayaknya untuk bisa tampilan sentuhan ya, karena ada bug di Android Marshmallow ke atas. Kalau HP kalian masih Lollipop itu pasti bisa pakai ini tampilan sentuhan. Tapi kalau yang Marshmallow ke atas kayak Marshmallow, Nougat, Oreo itu tunggu updatean aja. Atau bisa dicari sendiri gimana caranya. Oke, lanjut. Pengaturan gambaran. Ini kayak gambar logo saat merekam pengaturan bisa kalian atur ukurannya, terus kegelapan logo, tampilan logo itu bisa untuk ya saat live streaming. Kalau kalian pernah live streaming di YouTube pakai HP, pakai aplikasi bawaan YouTube Gaming, itu pasti kalian tahu yang namanya ini ya, gambar logo itu ada di kiri video atau bulatan kecil dalam video. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.